Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, welcome to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Betty Lasani, NIM 424222159, PGSD 2022C. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah evaluasi pembelajaran. Sekarang kita akan membahas mengenai yang pertama, pengembangan instrumen tes, yang kedua, analisis butir soal, yang ketiga, pengolahan hasil belajar. Sebelum kita membahas pada topik tersebut, apakah ada yang tahu apa sih instrumen tes itu? Menurut Muji Burhan dan kawan-kawan, 2023, instrumen adalah alat yang digunakan untuk mengukur kemampuan atau keterampilan siswa yang akan dinilai atau dievaluasi. Menurut Mustaqim, 2018, tes adalah suatu teknik atau cara dalam rangka melaksanakan kegiatan evaluasi yang di dalamnya terdapat berbagai item atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau dijawab oleh peserta didik. Kemudian, pekerjaan dan jawaban itu menghasilkan nilai tentang perilaku anak didik tersebut. Jadi, menurut Rahmawati 2021, instrumen tes adalah suatu alat yang terdiri dari himpunan pertanyaan yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam memahami materi pelajaran yang telah disampaikan. Langkah-langkah mengembangkan instrumen tes. Yang pertama, menetapkan tujuan tes. Yang kedua, analisis kurikulum. Yang ketiga, menyusun tabel spesifikasi atau kisi-kisi. Yang keempat, menyusun butir tes dan kunci jawaban. Yang kelima, validasi. Yang keenam, uji coba tes. Yang ketujuh, analisis hasil uji coba. Yang kedelapan, revisi soal. Yang kesembilan, merakit soal menjadi tes. Menetapkan tujuan tes. Langkah pertama yaitu menentukan tujuan tes. Tes dibuat untuk mengukur tingkat perkembangan atau kemajuan yang telah dicapai oleh peserta didik karena mereka menempuh proses belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, analisis kurikulum. Analisis kurikulum bertujuan untuk menentukan bobot setiap pokok bahasan yang akan dijadikan dasar dalam menentukan jumlah item atau butir soal untuk setiap pokok bahasan, soal objektif atau bobot soal untuk bentuk uraian dalam membuat kisi-kisi tes. Menyusun kisi-kisi. Manfaat kisi-kisi adalah untuk menjamin sampel soal yang baik, dalam arti mencakup semua pokok bahasan secara proporsional, agar item-item atau butir-butir tes mencakup keseluruhan materi atau pokok bahasan atau subpokok bahasan secara proporsional. Maka sebelum menulis butir-butir tes terlebih dahulu, kita harus membuat kisi-kisi sebagai pedoman. Berikut ini adalah contoh kisi-kisi. Di dalam kisi-kisi terdapat kelas atau semester, mata pelajaran, dan waktu. Di dalamnya ada elemen capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, indikator soal, bentuk soal, apakah soal itu pilihan ganda, isian, atau uraian, dan terakhir yaitu nomor soal. Selanjutnya, menyusun butir tes dan kunci jawaban. Setelah kisi-kisi dalam bentuk tabel spesifikasi telah tersedia, maka kita akan membuat butir-butir soal beserta kunci jawaban serta skor dari soal tersebut. Di sini terdapat beberapa butir soal. Contohnya
ini terdapat asesmen tengah semester atau ATS. Di sini terdapat mata pelajaran, kelas atau semester, hari atau tanggal dan waktu, dan nama, nomor, paraf, dan nilai dari peserta didik. Di sini ada beberapa butir soal dari mata pelajaran pendidikan Pancasila. Ada soal pilihan ganda, soal isian, dan soal uraian. Nah, di sini di kunci jawaban terdapat nomor soal, bentuk soal. Nah, di sini ada pilihan ganda, isian, dan uraian. Dan kunci jawabannya. Dan terdapat skor dari soal tersebut. Dan jumlah skor. Jika ditotal, semua skor akan mencapai nilai 100. Yang selanjutnya adalah validasi. Validitas adalah suatu pengukuran yang menyatakan kesahihan suatu alat ukur. Suatu tes disebut valid apabila dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Apabila ingin mengetahui validitas dari instrumen yang dikembangkan valid atau tidak valid, dapat melakukan pengujian validitas kontrak secara validitas serta validitas isi. Menurut Sugiono 2017, suatu tes disebut memiliki validitas kontrak jika item soal yang dikembangkan dapat mengukur setiap aspek yang telah ditetapkan, sedangkan validitas isi dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara isi instrumen dengan materi yang telah diajarkan. Uji coba tes. Tes yang sudah diperbanyak atau diuji cobakan pada sejumlah sampel yang telah ditentukan. Sampel uji coba harus mempunyai karakteristik yang kurang lebih sama dengan karakteristik peserta tes yang sesungguhnya. Menurut Susanto dan Badawi 2022, tingkat kesukaran adalah bilangan yang menunjukkan sukar atau mudahnya suatu soal. Daya pembeda adalah kemampuan suatu butir soal dapat membedakan antara siswa yang telah menguasai materi yang ditanyakan dengan siswa yang belum atau kurang menguasai materi. Nah, di uji coba tes kita akan mengukur tingkat kesukaran dan daya pembeda. Berikut ini adalah contoh perhitungan tingkat kesukaran dan daya pembeda soal pilihan ganda. Di sini terdapat beberapa nama siswa dan skor nomor soal. Jika 1 adalah jawaban yang benar dan 0 adalah jawaban yang salah. Dan ada beberapa nomor soal 1 sampai soal nomor 10 dan peserta didik terdapat 20 peserta didik. Di sini ada skor maksimum. Skor maksimum yaitu nilai yang didapatkan per satu soal, nilai benar yang didapatkan dalam satu soal. Contohnya di soal nomor 1 yaitu yang terdapat 13 jawaban yang benar. Maka di sini skor maksimumnya yaitu 13. Nah, setelah dihitung dibagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas yang tinggi dan kelas yang rendah. Nah, di sini ada perhitungan contoh tingkat kesukaran.
sama dengan indeks kesulitan, B sama dengan banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan benar, JS sama dengan jumlah seluruh peserta tes. Jadi P sama dengan B per JS, yaitu indeks kesulitan sama dengan banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan benar dibagi jumlah seluruh siswa peserta tes. Contohnya nomor 1. Terdapat 13 siswa yang menjawab soal dengan benar. Maka ditulis 13. Di sini terdapat 13. Nah, yang JS adalah jumlah seluruh siswa peserta tes. Di sini ada 20 siswa peserta tes. Maka A akan ditulis dengan 20. Jadi 13 dibagi 20 sama dengan 0,65. Nah, kok di sini terdapat soal sedang? Karena di tingkat kesukaran soal dikatakan sulit yaitu 0,00 sampai 0,30. Soal dikatakan sedang yaitu 0,30 sampai 0,70. Soal dikatakan mudah 0,70 sampai 1,00. Di sini jawabannya hasilnya yaitu 0,65. 0,65 terdapat di antara 0,30 sampai 0,70, yaitu soal dikatakan sedang. Selanjutnya, daya pembeda. Di sini DP yaitu daya pembeda. BA jumlah jawaban benar pada kelas atas. BB yaitu jumlah jawaban benar pada kelas bawah. N yaitu jumlah siswa. Di sini rumusnya yaitu DP yaitu daya pembeda sama dengan 2 buka kurung jumlah jawaban benar pada kelas atas dikurangi jumlah jawaban benar pada kelas bawah tutup kurung dibagi N yaitu jumlah siswa. Contohnya nomor 1. Tuh, kok di sini ada 7 dikurangi 6? Kok bisa? Karena jumlah jawaban benar pada kelas atas ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan jumlah jawaban benar pada kelas bawah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 7 dikurangi 6 yaitu 1. Nah, 2 dikali 1 ya sama dengan 2. Dan dibagi 20 semua jumlah siswa yang mengikuti tes. Sama dengan 0,10. Kok di sini hasilnya 0,10 dikatakan soal tidak dipakai atau dibuang? Dikarenakan dengan ketentuan bahwa 0,40 sampai 1,00 yaitu soal diterima atau baik. 0,30 sampai 0,39 soal diterima tapi perlu diperbaiki. 0,20 sampai 0,29 yaitu soal diperbaiki. 0,19 sampai 0,00 yaitu soal tidak dipakai atau dibuang. Nah, di sini hasilnya 0,10. Nah, 0,10 itu antara 0,19 sampai 0,00 yaitu hasilnya soal tidak dipakai atau dibuang.
Nah, tadi udah dijelaskan kan bagaimana tingkat kesukaran dan daya pembeda pada soal pilihan ganda. Selanjutnya, revisi soal. Soal-soal yang valid berdasarkan kriteria validitas empirik dikonfirmasikan dengan kisi-kisi. Apabila soal-soal tersebut sudah memenuhi syarat dan telah mewakili semua materi yang akan diujikan, soal-soal tersebut selanjutnya dirakit menjadi sebuah tes. Tetapi apabila soal-soal yang valid belum memenuhi syarat berdasarkan hasil konfirmasi dengan kisi-kisi, dapat dilakukan perbaikan terhadap soal yang diperlukan. Yang terakhir, merakit soal menjadi tes. Urutan soal dalam suatu tes dilakukan menurut tingkat kesukaran, yaitu dari soal yang mudah sampai soal yang sulit. Nah, dari semua nilai yang telah dikerjakan akan dijadikan nilai dimasukkan ke dalam nilai rapot yang berisi dengan predikat A, B, C, atau D. Nah, interval predikatnya 92 sampai 100 adalah A, sangat baik. 83 sampai 91 B, baik. 75 sampai 82 C, cukup. Kurang dari 74 sama dengan D, yaitu kurang. Nah, KKM di sini adalah 75 dan nilai maksimum yaitu 100. Untuk menjadikan sebuah nilai angka menjadi nilai rapot A, B dengan predikat A, B, C atau D, maka dihitung dari ulangan harian, tugas, UTS, UAS, sampai nilai akhir, dihitung rata-ratanya dan dijadikan nilai predikat rapot, yaitu A, B, C, atau D. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and share. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.